Cek mic. Cek mic. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih boleh datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mulaikan ibadah kita akan melihat warta jemaat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun kami untuk datang, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu ada lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh merasakan pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Kami siap untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Layakan kami Tuhan, Kau pimpin hati kami Tuhan untuk masuk dalam penyembahan-Mu Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia merubah hidupku. Sejak ku jumpa Tuhan Yesus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya.
tenang bersama Engkau Tuhan. Biar hati kami datang lebih tenang dalam kehidupan Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau hadir di tempat ini, membuat hati kami tenang Tuhan. Mungkin kami datang dengan beban berat, tapi bila kami datang bersama Engkau Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah seperti puji-pujian, tenanglah. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan
silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Ibu Juniman. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua pada saat hari ini. Perkenanan Tuhan bagi kita boleh bersama-sama berkumpul di bait Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab inilah bagian yang dapat kita lakukan dalam menanti Tuhan, dalam memperkuat iman kita sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, berketepatan di hari ini Tuhan menambahkan usia saya yang ke-44 dan memang jarang sekali berketepatan di hari Minggu, sehingga saya tergerak untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan membagikan banyak hal yang saya lalui dalam kehidupan saya secara pribadi yang sekian banyak tidak dapat dihitung. Dan saya berharap kita sesama orang percaya dapat saling menguatkan, meneguhkan dari setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam setiap proses kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak saya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengandung anak kami Cindy, saya juga mengalami proses yang berhubungan dengan kesehatan saya, yaitu saya selama kurang lebih 3 tahun saya rutin berobat ke dokter karena saya mengalami gangguan fungsi hati, di mana normalnya kalau wanita itu mungkin sekitar 30-an, tetapi saya lebih dari 100. Dan dalam kurun waktu yang 3 tahun itu juga Tuhan menolong, memberkati. Saya selalu minta perlindungan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, apa yang harus saya lakukan bersamaan dengan saya rutin berobat atau cek ke lab setiap bulan, setiap sebulan 3 kali, sebulan 6 kali, dan seterusnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi jalan keluar, memberi pertolongan bahkan yang tidak pernah saya duga melalui baca koran atau informasi. Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Setelah semua itu lepas, bukan berarti semua masalah berhenti, tetapi setiap masalah saya percaya Tuhan mengasihi saya. Dia membentuk saya untuk menjalaninya dengan mengucap syukur, dengan bersabar, dengan tekun, walaupun tidak semua yang kita doakan, yang kita harapkan, kita usahakan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin saudara masih mengingat saya 3 tahun yang lalu, saya juga mengalami gangguan kesehatan, yaitu gangguan tiroid, di mana berat badan saya turun sampai 10 kilo. Pada waktu itu saya secara pribadi merasa lemah, merasa gak berdaya, karena efeknya itu bagi saya pribadi sungguh berat. Pada waktu saya diketahui mengalami gangguan tiroid, 1 sendok nasi pun sangat berat untuk saya makan. Tetapi namanya hidup, saya harus berusaha karena saya memiliki tugas. Saya paksa untuk makan, saya cek ke dokter, ternyata saya mengalami hormon yang tidak stabil, yaitu rujukannya lebih daripada 102. Sementara yang normalnya itu adalah 0,0 sekian sampai 1, sekian. Berarti perbandingannya itu cukup jauh. Ibu-ibu yang Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa setahun saya menjalani hari-hari saya gemetar, jantung saya tidak pernah normal, saya selalu deg-degan, saya kecemas, saya takut berlebihan, tetapi saya tidak pernah terbaring untuk dirawat di rumah sakit karena saya selalu memotivasi hidup saya untuk berusaha semampu saya. Jadi ketika saya lemah,
saya minta izin ke kepala sekolah untuk saya istirahat di jam kosong saya untuk tidur di UKS. Kemudian saya menyampaikan ke murid-murid saya ceritakan saya bagaimana saat saya merasa capek. Saya bilang ibu lagi ini, tapi tetap saya berada di kelas dan mereka memaklumi. Saya sampaikan saya ada gangguan tiroid, mereka memaklumi dan begitu berjalan sampai 2 tahun belakangan. Dan dari pengalaman saya, ada juga banyak murid-murid saya yang datang menghampiri saya, ibu saya juga begitu loh. Ada banyak siswa-siswa SMA yang juga ternyata mengalami hal yang sama dengan saya, tetapi ada bedanya. Setahu saya ada 2 jenis ini gangguan tiroid, hiper dan hipo. Kalau hipo yaitu tidak begitu banyak gejala tapi mungkin menonjol keluar dan badannya gemuk. Tapi kalau hiper itu bisa di luar, bisa di dalam, tapi badannya kurus. Jadi kalau saya ini di dalam, membengkak di dalam. Nah, jadi saya bersyukur saya mengalami hal ini. Jadi saya dapat berbagi dengan murid-murid saya, menguatkan, meneguhkan mereka sekalipun iman yang berbeda, tapi saya selalu bilang, percayalah kepada Tuhan yang kamu sembah dan selalulah menjaga kesehatan dan kemudian rutin untuk berobat ke dokter. Jadi setiap saya bertemu dengan anak-anak, mereka semangat ibu, semangat ibu, semangat ibu. Dan itu yang membuat saya bersuka cita melewati setiap hari-hari saya. Yang paling berat saya hadapi adalah ketika tidur waktu malam. Jadi gangguan tiroid ini salah satu yang paling berat menurut saya adalah kurang dapat berkonsentrasi, emosi yang tidak stabil, dan gangguan yang tidak bisa tidur. Jadi saya selama kurun waktu 2 tahun itu, saya kadang tidur jam 2, jam 3, bahkan sampai jam 4. Tetapi secara rutinitas saya harus pergi ke sekolah, saya harus mengerjakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, dan saya jalan itu dengan bersyukur. Walaupun berat saya laksanakan, tapi saya minta pertolongan Tuhan supaya saya dikuatkan. Puji Tuhan, teman saya adalah presker dan koyok cabe. Saya merasa masuk angin karena tidurnya tidak normal. Tapi puji Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan saya hari semakin membaik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya telah bertemu dengan 6 dokter, 4 di Siloam, Rumah Sakit Siloam, dan 2 di Rumah Sakit AWS. Jadi pada saat saya berkunjung, saya selalu diberkahi oleh Tuhan untuk bertemu dengan dokter-dokter yang kadang tidak saya duga. Jadi selama saya berkonsultasi dengan satu dokter, saya terus minum obat, tetapi fungsi hormonnya itu meningkat terus. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa supaya Tuhan buka jalan dan memberi yang terbaik di hari-hari yang saya lewati. Sehingga dari 6 dokter itu 2 yang pernah menyarankan kepada saya untuk melakukan operasi. Tetapi saya merasa tidak langsung menindaki hal itu karena biar ajalah dulu. Memang mungkin dibilang kalau dibiarkan itu dapat mengganggu pita suara dan membesar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara manusia saya merasa khawatir, merasa takut. Tetapi yang saya lakukan adalah setiap saya melakukan perjamuan anggur dan roti, saya percaya memiliki kuasa walaupun bentuknya bisa dilihat, tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas untuk siapapun. Setiap kita melakukan perjamuan, saya mengimani kuasa itu dapat menyembuhkan saya. Saya perkatakan bahwa tubuh dan darah Yesus yang saya minum setiap melakukan perjamuan lebih besar kuasanya. Dan saya katakan ini lebih besar daripada suntikan, lebih besar daripada obat, lebih besar daripada operasi. Saya perkatakan itu setiap saya melakukan perjamuan. Dan setiap saya merasa sesuatu ada yang lain di badan saya perkatakan dan saya tidak lupa perkatakan saya sembuh, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Walaupun secara fisik saya merasa masih ada yang aneh di tubuh saya dan fungsi hormon saya belum stabil, saya perkatakan terima kasih Tuhan saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Sehingga 2 minggu yang lalu saya
cek kembali ke dokter untuk memeriksa selanjutnya, dan pada akhir Desember itu saya sudah disuruh untuk tidak minum obat. Artinya dosisnya dikurangi dan kemudian 6 bulan berikutnya dilihat apakah reaksi ketika tidak meminum obat itu memiliki reaksi bagi tubuh saya. Karena memang obatnya itu tidak boleh berhenti dan harus diminum setiap jangka waktu yang ditentukan. Dan selama kurang lebih 3 tahun saya rutin meminum obat ini. Puji Tuhan, 2 minggu yang lalu saya di USG kembali. Puji Tuhan, mujizat dan kuasa Tuhan saya terima. Pembengkakan yang ada di leher saya kembali normal dan fungsi hormon saya kembali normal. Nah, itulah yang saya syukuri di hadapan Tuhan. Sekalipun prosesnya itu tidak mudah, tapi saya percaya kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Di situ saya belajar untuk mempercayai Tuhan lebih. Saya diajar untuk memperkatakan Tuhan Yesus itu baik. Walaupun kita belum menerima kebaikannya, tapi Tuhan Yesus itu pasti ada kebaikannya. Waktu dan saat yang terbaik itu tepat bagi setiap orang. Dan ini yang mendidik saya supaya lebih berhikmat, lebih sabar, lebih memperkatakan sesuatu dalam kehidupan saya. Jadi dari gangguan hormon ini saya orangnya panikan, jantungan, tidak tenang. Karena sudah terbiasa kan hormonnya terganggu. Tapi saya belajar memperkatakan di dalam diri saya, tenang, sabar, tenang, sabar, tenang, sabar. Walaupun saya belum bisa secara normal untuk tenang karena gangguan kecemasan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus percaya kepada Tuhan sekalipun belum kita terima. Tuhan itu baik, dan di sini saya mengajar, saya waktu belum menerima, saya perkatakan kepada Tuhan, sekalipun doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, sekalipun saya tidak disembuhkan, di situ saya belajar, Tuhan Engkau baik, Tuhan jadilah menurut kehendak-Mu, jadilah menurut kedaulatan-Mu di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, lewat saya berkata seperti itu, Tuhan mengasihi dan Tuhan memberkati lebih daripada apa yang saya pikirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kesempatan ini saya juga sangat bersyukur pergumulan saya untuk anak kekasih saya Cindy. Di tahap pertama dia gagal, tahap kedua juga gagal. Walaupun sebenarnya di tahap pertama dia memiliki kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, tapi karena dia memilih jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan dia, saya menghargai, saya sebagai orang tua tidak ingin memaksakan kehendak saya kepada anak saya, karena yang menjalani adalah dia. Jadi kami sama berkomunikasi dan berjuang, sehingga puji Tuhan di pengumuman minggu yang lalu dia sudah keterima di ITK, di jurusan yang diinginkan. Jadi semua itu adalah kebaikan Tuhan yang patut kami syukuri dan membuat kami sebenarnya harus lebih berserah kepada Tuhan lagi, lebih menyadari pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan yang dalam kehidupan kita bukanlah sebagai hal yang harus kita permainkan, tapi sebagai sesuatu hal yang harus kita hargai dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian kesaksian saya pada pagi hari ini, diberkati kita semua sebab Tuhan mengasihi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Vero. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu saya undang bangkit berdiri. Akan selalu berganti, benar Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pertolongan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Hari ini kami boleh dipersatukan Tuhan di tempat ini bersama memuji, memuliakan Engkau. Saatnya kami dengar firman-Mu, Roh Kudus menolong kami dan membekali kehidupan kami, mengisi bejana hati kami dengan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya, amin. Baik, shalom, puji Tuhan, syukur pada Tuhan, kasih Tuhan besar bagi kita semua, sudah menolong berkati kita sampai saat ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Baik saudara-saudara, mari kita buka bersama firman Tuhan dari surat 1 Yohanes, pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Baik, kalau sudah temukan, kita boleh katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat 3 dan kita baca ayat ini bersama-sama. Kita baca mulai. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan pada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes punya pengalaman tentang persekutuan. Ya, dalam hubungan dengan Yesus, dia sendiri mengatakan apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami dengar. Nah, itu satu pengalaman. Jadi dia punya background, punya latar belakang di mana dia mengalami pengalaman yang begitu manis yang disebut persekutuan itu. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan sehingga dia merindukan bagian surat ini disampaikan kepada umat Tuhan secara umum dan dia merindukan persekutuan itu ada dalam semua komunitas orang-orang yang percaya yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ini satu kerinduan tentang persekutuan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin setiap kita pun merindukan hal yang sama, ya, apa yang disebut persekutuan, yaitu di mana setiap kita sebagai orang-orang yang percaya satu dengan yang lain punya keterkaitan secara iman, secara rohani, ya, bersama-sama kita juga bergandengan tangan sehingga kita melihat ada kesulitan-kesulitan bagi orang lain, kesukaran-kesukaran bagi orang lain yang sesama kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu kita turut merasakan empati, kita merasakan simpati yang begitu mendalam. Coba kita lihat, saudara, dalam ayat berikut, yang bagian berikutnya dikatakan tentang koinonia ini, gitu. Ya, koinonia, supaya dapat saling berbagi dan saling berpartisipasi. Itu arti kata secara harfiah dari persekutuan yang disebut koinonia. Ya, nah saling berbagi, saling berpartisipasi, gitu. Ya, nah ini jadi koinonia ini adalah juga bagian dari dasar-dasar gereja, gitu. Ya, ada 3 pilar gereja. Kalau GBT itu ada 5, bukan cuma 3, itu sampai 5, gitu. 5 pilar, gitu. Ya, gereja. Salah satunya koinonia, gitu, yang disebut sebagai persekutuan, gitu. Nah, persekutuan dia punya arti saling berbagi dan saling berpartisipasi, gitu. Ya, kita miris dengar di mana ada gereja menghadapi penolakan. Ya, itu kita merasa bahwa mereka disakiti, kita juga merasa hal yang sama, sebenarnya begitu. Ya,
Itu arti dari persekutuan, saudara. Kita saling berpartisipasi. Partisipasi itu bukan dalam arti hanya kita melepaskan apa yang pada kita memberi dalam bentuk uang, kita beri dalam bentuk materi. Partisipasi di mana kita juga punya satu kerinduan di mana mereka juga mengalami kekuatan, pertolongan dalam kehidupan mereka yang mengalami persekusi, katakanlah saudara, bahkan bukan hanya hal-hal yang seperti itu, juga ada orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan, katakanlah hamba-hamba Tuhan yang mereka berjuang ke tempat-tempat di mana tempat itu satu tempat yang rawan bagi mereka mengabarkan Injil dan seterusnya. Nah, partisipasi gitu. Partisipasi kita, bagian kita adalah mendoakan, salah satunya ya gitu. Saudara, aplikasi itu ada misal tempat makan, kalau Anda berikan komentar yang bagus, nah Anda dapat potongan 10%. Gitu. Saya coba baca itu, Anda buka di aplikasinya, buka di Google-nya, lantas kita berikan komentar, ya, dan dia nanti kasih potongan, perlihatkan itu gitu. Ini komentar saya loh ini, ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi orang itu merasa, oh iya itu bagus. Nanti itu menjadi rekomendasi bagi orang lain yang akan buka dan mereka bilang, wah ini tempatnya yang bagus, yang enak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita lihat apa yang disebut saling berbagi, saudara, saling berbagi sukacita, saling berbagi kasih, berpartisipasi, itulah arti dari persekutuan gitu. Persekutuan. Maka di kita itu kan ada disebut di mana kita berkunjung, kita besuk, kita mendoakan, kalau tidak sampai ketemu secara fisik, saudara, dan seterusnya. Orang itu yakin bahwa saya dapat dukungan. Ya, nah puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi supaya dapat saling berbagi, saling berpartisipasi, kita harus pertama gitu. Ya, kita memiliki iman yang murni kepada Kristus. Nah ini, saudara, punya iman yang murni. Titus 1 ayat yang keempat. Dalam surat Titus pasal 1 ayat yang keempat. Saya bacakan dalam King James Version Indonesia. Kepada Titus anakku yang sesungguhnya sesuai dengan iman kita bersama, anugerah, kemurahan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Iman yang murni, saudara, sehingga di sini katakan dari iman yang murni kita menerima anugerah, kita menerima kemurahan dan sejahtera dari Tuhan. Dia bilang ini iman yang murni itu bersama. Iman yang bersama. Ya, ada kata-kata iman bersama. Ya, nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi ini kita lihat bahwa ini sesuatu yang baik. Makanya satu iman yang murni, iman yang memang kepada Tuhan. Jadi iman bukan dengan kepentingan hal-hal yang lain, tapi iman yang murni adalah iman yang punya ketergantungan kepada Tuhan. Satu-satunya. Ya, sehingga disebut sebagai iman bersama oleh ayat ini, Titus 1 ayat yang keempat. Iman kita bersama. Itu nanti akan menurunkan anugerah, kemurahan, dan sejahtera dari Bapa. Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Hisapnya kita lihat kalau misalkan Paulus menerima anugerah, kemurahan, belas kasihan Tuhan. Nah, dia yakin juga disebut iman bersama ini bagi orang-orang lain dapat mengalami pengalaman yang sama jadinya. Nah, inilah saudara disebut persekutuan. Ya, persekutuan dengan didasari pada iman bersama. Ya, coba kita lihat. Juga memiliki kasih karunia dari Allah di dalam Kristus Yesus.
Dicatat dalam Filipi 1 ayat yang ke-7. Memang benarlah bagi saya berpikir demikian tentang kamu sekalian. Sebab kamu ada dalam hati saya, karena kamu sekalian mendapat bagian anugerah bersama-sama dengan saya. Baik di dalam belenggu-belenggu saya maupun dalam pembelaan-pembelaan dan peneguhan Injil. Mendapat bagian anugerah bersama-sama. Nah, coba saudara, itu ada kata-kata bersama-sama. Tapi dikatakan di atas katakan tadi iman yang bersama, lantas di sini katakan juga anugerah bersama. Gitu. Ya, anugerah bersama, kasih karunia bersama. Ya, saudara, jadi apa yang disebut sebagai saling berbagi, saling berpartisipasi atau koinonia itu membutuhkan anugerah, kasih karunia bersama-sama gitu. Ya, saudara-saudara, sehingga ada tema-tema gereja tumbuh bersama, gereja tumbuh bersatu, gereja tumbuh dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud saudara. Iman yang bersama juga kasih karunia yang bersama. Artinya satu punya pengalaman ya dalam hubungannya dengan Tuhan, orang lain juga dia tahu akan punya pengalaman yang sama dengan Tuhan. Gitu. Ya, jadi tidak ada bedanya. Nah, artinya dari bagian kata bersama ini kita dapat melihat, dapat mengukur Tuhan tidak membedakan. Apa yang dia berikan kepada satu orang, sama juga dia dapat berikan kepada yang lain. Kenapa saudara? Kasih karunia bersama. Ya, itulah persekutuan yang disebut persekutuan anak-anak Tuhan. Kita lihat yang berikutnya, Roma 8 ayat yang ke-9, didiami oleh Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, supaya dapat saling berbagi, berpartisipasi, haruslah ada kehadiran Roh Kudus dalam satu kehidupan, yaitu orang-orang yang percaya gitu. Yang dicatat Filipi pasal Roma 8 ayat yang ke-9. Tapi kamu ini bukan di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika roh Allah tinggal dalam kamu. Tapi jika seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini arti dari koinonia gitu. Yang dikatakan oleh ayat ini bahwa seorang yang bersama-sama juga dikatakan tentang Roh Kudus tinggal. Ya, saya pernah jelaskan 3 pekerjaan Roh Kudus. Ada karismatik, ya, di sini dikatakan Roh Kudus tinggal. Ada yang Roh Kudus diam gitu, di dalam kehidupan orang percaya. Ya, ada Roh Kudus hidup, itu karismatik. Gitu. Roh Kudus hidup di dalam orang percaya. Gitu. Nah, di sini katakan Roh Kudus itu tinggal, ya, didiami, dia menjadi rumah di mana Roh Kudus itu ada di kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, kita membutuhkan ini, saudara. Membangun persekutuan tidak mudah gitu. Memelihara persekutuan juga tidak gampang. Ya, tapi Roh Kudus itu selalu bisa mempersatukan. Kalau dia hadir di antara kehidupan kita, dia hadir di dalam kita masing-masing. Ya, dia punya kekuatan, saudara, untuk membuat kita hancur egonya gitu. Ya, dia punya kekuatan untuk melemah lembutkan seseorang sehingga dapat menerima satu dengan yang lainnya. Semua kita pasti berbeda gitu. Ya, kita rapat apapun ada saja bisa berbeda gitu. Tapi oleh Roh Kudus itu bisa membuat orang itu bisa saling berbagi, saling berpartisipasi. Ya, orang itu bisa saling merendahkan diri, merendahkan kehidupannya kalau Roh Kudus diam dalam hidupnya. Ya, tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan kalau Roh Kudus itu diam dalam hidupnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, orang kalau sudah marah punya rasa benci. Betul saudara, pasti punya rasa benci. Dia menyebarkan kebenciannya. Ya, makanya ada istilah, saya lupa istilahnya itu.
ya, di mana orang yang punya kemarahan, tapi dia beritahu supaya orang punya simpati. Ya, artinya menyalahkan orang lain. Ya, saudara. Nah, firman Tuhan ingatkan kita, kalau seorang didiami Roh Kudus, dia bisa membangun saling berbagi, saling berpartisipasi, koinonia gitu. Ya, dalam Filipi 2 ayat 2, kamu genapkan kesukaan saya, supaya kamu memikirkan hal-hal yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi satu hati dan satu pikiran. Ini terjemahan King James ini sederhana sih. Artinya aku jadi saya, saudara, dan ada yang bilang kamu jadi saudara-saudara. Jadi begitu mudah, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saudara, Filipi 2 ayat yang kedua, genapkan sukacita, kesukaan, supaya kamu mikirkan hal-hal yang sama. Ya, saudara-saudara, coba kita lihat, kita baca terjemahan baru ini. Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 2. Kalau sudah temukan, mari kita baca sama-sama ayat ini mulai. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ya memang sama saja, saudara. Tapi terjemahan begini memudahkan kita, ya, dapat memahami lebih cepat gitu, ya, punya paham yang lebih cepat. Misalnya dikatakan kamu genapkan kesukaan saya supaya kamu mikirkan hal yang sama, ya, memiliki kasih yang sama, menjadi satu hati dan satu pikiran. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang terus kita lihat didiami oleh Roh Kudus. Nah, ini menjadi satu tujuan. Ya, pikiran pun sama gitu. Bayangkan saudara, sukar menyatukan pikiran. Ya, ada 12 murid, 12 pendapat. Semua mereka memperlihatkan masing-masing karakter, semua pikiran juga. Makanya firman Tuhan bilang jagalah pikiran kita juga. Karena dari pikiran terus muncul kata-kata, ucapan. Ya, kalau pikiran kita buruk, pasti ucapan kita jadi buruk juga. Kalau pikiran kita bagus, kata-kata kita juga jadi bagus. Ya, ada orang kan memang dasar negatif, apa-apa dinilai secara negatif, apa-apa dinilai secara negatif. Orang bikin kegiatan, itu apa itu. Orang bikin kegiatan padahal bagus, membangun, menyatukan. Terus ada satu keindahan di sana, ya memang tetap jadi jelek. Kenapa? Karena ini mindsetnya itu memang kacau gitu, ya rusak gitu. Mau bilang bodoh ya bukan juga gitu, karena dia bisa ngomong. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi apa-apa semua dinilai, jadi itu semua pikiran. Ya, jadi makanya dia ingatkan, ayo berpikir lurus dulu. Kalau ada usulan diterima dulu secara terbuka. Diolah, dibicarakan bersama, digali, diluaskan, dikecilkan, mengerucut dan hasilnya gitu. Hasilnya apa? Bisa win-win solution gitu. Ya, yang mengusulkan, wah saya enggak didengar, enggak, dia merasa oh iya betul. Nanti yang satu diterima, enggak merasa juga, wah dia menang. Enggak ada, saudara. Itu dari sini, pikiran gitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, didiami oleh Roh Kudus, ini akan menghasilkan hal-hal yang baik. Pastilah Roh Kudus akan mempengaruhi hatinya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi kehidupannya. Ya.
saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebabnya setiap kita yang percaya, sebab kita lihat Roh Kudus juga ya dapat mengisi kehidupan seseorang dengan hal-hal yang terbaik. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Gitu. Dalam membangun persekutuan itu adalah orang-orang yang memiliki karunia dari Roh Kudus yang mampu memunculkan rasa dan karya guna saling berbagi dan berpartisipasi. Ya, karunia Roh ini terus kelihatan karya orang, terus terasa kehidupannya seperti apa gitu. Ya, karunia itu kan skill, keahlian yang diberikan oleh Roh Kudus pada gereja, pada orang-orang percaya. Dia berkata-kata dengan hikmat, dia bernubuat dan seterusnya gitu. Nah, saudara-saudara, jadi itu karunia adalah satu skill, keahlian-keahlian yang Tuhan berikan. Sehingga tidak ada yang merasa dia tidak bisa. Ya, tidak ada yang merasa dia, oh saya ini bodoh. Enggak ada. Sebab apa? Firman Tuhan kan ingatkan, hendaklah kita ini jangan bodoh, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Enggak ada. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu memberikan keahlian itu dalam setiap kehidupan. Kita dapat memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan. Kita tidak merasa bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa, kita tidak bisa ngatain apa-apa. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebabnya kita lihat dari Roma pasal 15 ayat 27. Sebab jika bangsa-bangsa lain yang telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta mereka. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di sini katakan tentang karunia Roh yang memberi rasa dan terlihat karya itu. Ya, nah dikatakan tentang keputusan itu memang telah mereka ambil. Ya. Tetapi itu adalah kewajiban. Sebab dikatakan bangsa-bangsa yang sudah terima harta rohani dari orang Yahudi, wajiblah melayani dengan harta duniawi. Ya, memang dulu Yerusalem itu satu pusat keagamaan gitu. Ya, sudah tahu bukan kota itu yang mengirim persembahan-persembahan ke daerah-daerah gitu. Tapi daerah itu yang mengirim persembahan ke Yerusalem. Itu saudara. Dulu begitu gitu. Jadi persembahan-persembahan itu bukan dari kota itu dikirim ke desa-desa. Desa itulah yang mengirim persembahan-persembahan ke Yerusalem. Ya, itu jadi mengajar kepada kita apa? Dari ketidakberdayaan, dari kekurangan pun kalau orang memberkati, ya saudara, orang yang memberkati, nah itu adalah berkat besar bagi orang. Itulah orang-orang itu yang disebut orang-orang kaya gitu. Ya, saya ingat pendeta Subekti, dia bilang saya enggak terlalu banyak sih ke orang-orang susah, ya saudara, tapi memang ada mereka tangani itu. Tapi dia bilang ada banyak sekian persen itu dia kasih ke pendeta-pendeta yang pergi pelayanan penginjilan, memenangkan jiwa-jiwa di Afrika. Dia kasih, dia kirim, mereka buka donasi terus dikasihlah ke pendeta-pendeta yang memang mereka kaya, punya pesawat, ya saudara, tapi dia berdonasi juga ke situ. Karena dia lihat buah di mana mereka memenangkan bangsa-bangsa itu. Ya, kayak dulu ada siapa Bonke gitu ya. Nah, Reinhard Bonke itu donaturnya terus berapa negara gitu. Jerman tuh besar sekali donaturnya gitu. Kenapa? Dia bisa memenangkan orang, memenangkan jiwa-jiwa gitu. Ya, sehingga donasinya ke sana besar gitu. Ya. Nah, kita lihat saudara sama gitu. Jadi kita yakin saudara bahwa
membangun persekutuan itu dengan karunia-karunia roh itu memberi rasa kepada kita. Dan kita lihat akan ada berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau kita secara rohani kita membangun persekutuan, saling membantu secara rohani, partisipasi secara rohani, kita juga akan menuai hal-hal yang jasmani, yang Tuhan nanti berkati dalam setiap kehidupan. Tidak ada yang mustahil. Kita lihat orang Israel sudah berbagi hal rohani. Dikatakan bangsa-bangsa lain yang terima berkat rohani, mereka juga nanti akan memberkati secara jasmani. Sama saudara. Ya, makanya firman Tuhan ingatkan seseorang yang disebut pelayan, seorang disebut pendeta, saudara pada waktu diutus, ya dia jalanlah sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Itu tidak akan ada kekurangan. Ya, saya ingat saya punya pengalaman yang seperti itu, saudara. Praktek pendetaan di Banjarmasin. Ya, saudara-saudara, saya kalau disuruh ke daerah transmigrasi, kan begitu. Pagi-pagi bilang, yok makan banyak aja supaya siang enggak makan lagi. Nah ini kan jam 4 sore nyampe di sana gitu. Berangkat jam 8. Masa diisi perut satu kali. Pendeta saya bilang diisi satu kali, enggak diisi sampai malam nanti itu. Nah, ini perjalanan gitu. Saya bilang enggak apa-apa, saya jalan saja, enggak membantah juga. Ya, terus saya pergi, saudara, naik kapal seperti kapal-kapal yang ke Melak seperti itu, saudara, dari Samarinda. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali waktu saya ajak seorang hamba Tuhan, lantas dia bilang kita mulai melewati desa-desa di pinggir sungai-sungai itu. Ya, dia bilang begini, kalau pendeta ditempatkan di sini, makan apa dia gitu. Ya, saudara, bagi saya itu, sudahlah, saya bilang pastilah Tuhan tolong gitu. Nah, saudara, sekali waktu kapal itu kan mampir, udah siang, ada tempat semacam rest area gitu. Berhenti dan penumpang bisa turun makan, ada tempat-tempat makan. Kita makan, saudara, kita turun, saya sama dia makan. Ya, setelah habis makan mau bayar, si kasir bilang, sudah bayar om. Ya, sudah dibayar orang. Saya lihat siapa yang saya kenal di sini. Saya dalam hati kalau tahu saya makan 2 porsi tadi. Kan dibayarin. Ini kita sayang-sayang uang soalnya, ini kan perjalanan ini. Ya, saudara, jadi sudah makan, naik di kapal, saya korek dia. Saya bilang coba lihat. Buktinya kita dikasih makan. Orang lain bayar, kita enggak bayar. Ya, pastilah Tuhan pelihara. Kalau seorang itu diutus Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Enggak akan kekurangan. Di GBT kan begitu, saudara. Ya, kita dilepas, mau mati, matilah, mau hidup, hiduplah. Saya kan pernah berapa kali rapat, saya bilang gimana Pak, kasihan orang-orang perintisan itu. Oh iya, kalau perintisan, nah, itu kan ada pendeta pembina gitu. Pendeta pembina yang tahu persis gitu. Ya, nah di GBT kan harus begitu. Kita harus tunjuk pendeta pembina. Ya, saudara, siapa pendeta pembina? Pendeta pembina itulah yang tahu kebutuhan. Ya, orang yang ditempatkan di mana ditempatkan. Saudara, nah dia bisa supply atau dia bisa donasi seperti apa, saudara. Nah, jadi memang ada yang begitu bisa berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Ya, karena kita harus bangun sendiri, harus kerja sendiri. Saudara, nah, berapa tempat di Kalteng itu yang saya ingat dulu dilepas berapa orang, ya ada yang jadi, tapi ada yang tidak bertahan. Tahu-tahu sekalinya sudah lari, sudah pulang. Enggak ada lagi gitu. Ya, jadi pendeta pembinanya berpikir dia masih ada, sekalinya sudah 4-6 bulan tidak ada lagi. Ya, nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Di sini membangun persekutuan dikatakan kita membutuhkan karunia.
Ya, Roh Kudus memberikan karunia, yang karunia itu memberi rasa bagi orang lain. Ya, memberi karya-karya bagi lain orang. Ya, saudara-saudara, jangan berpikir bahwa seorang pendeta enggak punya karya, enggak boleh berkarya, enggak bikin apa-apa bagi lain orang. Wah, itu salah besar. Saudara, apapun juga dia harus lakukan itu. Yang disebut karya guna, yang berpartisipasi gitu, saling berbagi. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kita bisa berbagi hal-hal yang rohani, ada berkat-berkat jasmani gitu. Ya, saudara-saudara, ada berkat-berkat jasmani yang dapat dianugerahkan Tuhan, sama seperti Dia memberikan karunia yang terus berjalan, ya, terus memberi dampak bagi lain orang. Puji Tuhan. Dalam membangun persekutuan ada musuh bersama. Coba kita lihat, ya, saudara-saudara, ada musuh bersama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Coba kita buka bersama. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Kalau sudah temukan, katakan amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Mari kita baca sama-sama, mulai. Sadarlah dan jaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, dalam persekutuan ada musuh bersama. Musuh itu bukan teman kita. Musuh itu bukan sesama kita. Ya, bukan kita, jangan kita musuhin orang, janganlah bapak musuhin bapak lain, ibu-ibu begitu juga, jangan musuhin ibu-ibu yang lain. Ya, enggak boleh, pemuda-pemudi sama-sama, anak-anak begitu juga gitu. Ya, itu bukan musuh, kita bukan musuh, kita bisa berbeda, kita bisa begitu kerasnya, saudara, tapi bukan musuh. Sekali lagi, bukan musuh. Ya, saudara-saudara, musuh kita bersama dikatakanlah adalah iblis. Itu antikris. Ya, antikristus sangat memusuhi kita. Ya, bahkan dikatakan dia itu enggak diam diri. Saudara, dikatakan dia mengaum, dia jalan keliling, dia cari siapa yang bisa ditelan. Siapa yang bisa dipengaruhi, kemudian dikuasai gitu. Ya, saudara-saudara, itu hati-hati gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya bilang enggak bisa dirasuk, tapi iblis bisa mempengaruhi pola pikir kita gitu. Sehingga kita bukan membangun tetapi merusak gitu. Merusak. Kenapa? Iblis bisa mempengaruhi. Ya, tadinya pendeta mungkin yang bagus, yang alim, yang terbaik lah, rendah hati. Tapi sejalan dengan waktu, sudah banyak sekali orang, ada banyak harta, banyak materi. Nah, sudah jadi eksklusif. Udah bahaya gitu. Betul, saudara. Itu kan bahaya gitu. Sudah dia dipengaruhi oleh iblis. Sudah ditelannya, hal-hal yang rohani sudah selesai. Dia dalam genggaman, kekuatan kegelapan. Kalau bilang, kalau begitu enggak selamat dong. Dia keselamatan ada, tapi dia rugi. Rugi. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita sorgawi. Bangkrut hidup imannya. Yang Paulus bilang, Demas itu sudah kandas imannya. Ya, iman yang kandas itu ada sekalinya, ada iman yang kandas. Ya, terinspirasi oleh sebuah perahu, sebuah kapal yang dia naiki. Dan beginilah kalau iman kandas, lama-lama hancur, diterpa gelombang oleh karena sudah kandas. Ya, tidak akan ada bentuknya lagi. Nah, ini seperti ini, saudara. Nah, yang kita perangi bersama adalah kekuatan-kekuatan kegelapan yang bisa merusak persekutuan. Ya, saudara-saudara, makanya kita harus jaga semua
dikatakan tentang saling berbagi itu saling mengisi, saling menasehati itu sama. Berpartisipasi, ya persekutuan, koinonia gitu. Ya, mari kita lihat yang berikutnya. Supaya ada persekutuan yang sejati di antara orang percaya, bukan satu persekutuan yang palsu, semu, yang hanya berdasarkan kepentingan ras, suku, kesamaan ekonomi, sama-sama profesi. Bukan, saudara. Ya, persekutuan sejati itu bukan begitu. Yang disebut ada kelompok-kelompok gitu. Yang dikatakan dalam surat Korintus ada kelompok Apolos, dan masing-masing kelompok sudah merasa bahwa mereka lebih dari yang lain. Ya, enggak apa-apa bentuk kelompok-kelompok itu seprofesi dan mereka bisa berkarya untuk hal yang terbaik di masyarakat. Bagus. Bagus. Saya sudah 3 kali khotbah di BWKK. BWKK itu Bakti Warga Kesehatan Kristen Kalimantan Selatan gitu. Ya. Salah satunya ada yang yang ikut di BWKK itu yang khotbah 2 tahun lalu, Pak Yunus Andreas itu, ya yang suami istri datang ke sini dari Banjarmasin gitu, ya. Nah mereka itu ada dokter-dokter, saya lihat ada dokter orang Batak, orang Chinese. Mereka kalau hari Minggu, mereka ke desa mana bawa gitar. Mereka kan pelayanan. Atau mereka diundang, saudara. Mereka bisa 3-4 mobil pergi gitu. Ya, setiap Jumat atau hari apa mereka ada kumpulan. Tidak setiap Jumat, sewaktu-waktu ada hal yang perlu mereka kumpul ibadah. Ya, undang pendeta. Jadi tidak semua orang-orang yang profesi dokter, bukan, tidak semua gitu. Itu ada pengusaha seperti itu saya bilang, saudara, ikut juga dengan mereka karena lihat pelayanannya dan mereka bisa berbagi, saudara, mereka belikan sound system, kalau tidak ada, mereka bukan di kota-kota tidak pernah saya lihat gereja-gereja begini, mereka lihat gereja-gereja yang ada di desa-desa gitu, bahkan terpencil gitu. Perjalanan ke Muara Teweh gitu, mereka pergi ke sana, daerah Palangkaraya pergi juga gitu, ya BWKK, ya saudara. Nah Bakti Warga Kesehatan Kristen, mereka melakukan itu seprofesi gitu, ya profesi enggak apa-apa kalau itu memberkati gitu, ya. Tapi tetap dia masuk juga dalam persekutuan, jangan eksklusif. Eksklusif itu kita hebat. Kita luar biasa, enggak ada gitu, ya. Nah, kita diingatkan, saudara, sesungguhnya persekutuan kami adalah beserta dengan Bapa dan dengan Putranya yang kita baca tadi di 1 Yohanes. Ya, artinya dia mengajar, dia mengingatkan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan Trinitas gitu. Ya, saudara, Tuhan Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka itu satu tujuan. Ya. Mereka tidak pernah berbeda, mereka tidak pernah bertengkar, mereka tidak pernah putus hubungan. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Saudara, jadi dia itu satu contoh itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, Yesus bilang, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapa. Nah itu satu gitu. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa dalam dunia ini. Selebihnya tidak memuliakan Dia. Gitu. Nah, jadi ini contoh, makanya Yohanes melihat ini gitu. Dia coba lihat itu persekutuan yang benar itu seperti itu gitu. Ya, saudara, persekutuan yang benar, persekutuan benar sehat dari orang percaya berdasarkan dasar kepercayaan kepada Trinitas gitu. Nah, sama kita membangun, saudara, terus membangun persekutuan
terikat begitu kuat satu dengan yang lain. Di mana ada saling berbagi, saling mengingatkan, saling menasehati, ya, saling memotivasi, saling mendorong. Saudara, itu kata-kata saling, saudara ketik di pencarian Alkitab saling. Nah, saudara temukan ada banyak di Perjanjian Baru khususnya yang disebut saling. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita buka bersama 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. Surat 2 Yohanes. Hanya satu pasal. Ayat 7 sampai ayat 10. Mari kita kalau sudah temukan, kita akan baca sama-sama. Ayat 7 sampai 10 kita baca mulai. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Waspadalah supaya kamu kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak miliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran, ia miliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Nah, ini satu kewaspadaan. Ya, dalam membangun persekutuan ada gangguan-gangguan kata firman Tuhan gitu. Ya, ada orang-orang, dikatakan ada orang-orang yang bisa kita temui yang juga dapat menyesatkan kehidupan kita, dapat mengganggu persekutuan kita. Nah, ini yang harus diwaspadai. Diingatkan pada kita. Ingat, ada banyak penyesat, ada kata waspadalah. Ya, jadi membangun persekutuan tidak mudah memang. Kata firman Tuhan, kita harus punya kewaspadaan. Persekutuannya tidak mengalami kehancuran. Jadi saya mengatakan persekutuan di sini bukannya bicara komunitas satu gereja lokal. Ya, dia juga bisa satu komunitas antar gereja. Dia juga satu komunitas, saudara, yang bisa lebih besar lagi. Aras gereja mungkin dari gereja A, B, C yang kemudian berkomitmen bersatu, ya, dan seterusnya gitu. Atau dari yang lebih kecil lagi gitu. Saudara, misalkan kita ada Agape, ada WBT, ada Postpay dan lain sebagainya. Itu satu komunitas juga gitu. Yang kita semua harus punya kewaspadaan dari gangguan yang bisa merusak persekutuan, merusak dan menghancurkan persekutuan. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kita naikkan nyanyian, kami panjatkan doa kepadamu Tuhan. Tuhan satukan kami. Ada teksnya. Kami panjatkan doa kepadamu Tuhan, berikan kami kekuatan di dalam urapan dan kuasa Roh Kudus untuk membangun gereja. Kami panjatkan doa kepadamu. Kami panjatkan doa kepadamu Tuhan. Berikan kami kekuatan di dalam urapan dan kuasa Roh Kudus untuk membangun satukan kami
Mari kita berdiri semua. Tuhan, satukan kami. Oh Tuhan, satukan kami mendalam nama-Mu. Oh Tuhan, pimpin langkah kami untuk kebesaran. Tuhan, pakailah kami menjadi laskar-Mu. Oh, untuk maju dan berjuang di dalam, untuk maju dan berjuang, untuk maju dan berjuang di dalam nama, untuk maju dan berjuang, maju dan berjuang di dalam nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami muliakan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Meteraikan sabda-Mu dalam setiap hati kami, dan tumbuhkan kebenaran firman-Mu, kami yakin Tuhan penolong kami. Terima kasih Bapa, kami satu hati berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkati Tuhan senantiasa. Kebaktian-kebaktian yang kami selenggarakan, Tuhan tolong semua. Campur tangan senantiasa. Tuhan berkati semua program-program kami. Berkati semua jemaat, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak. Diberkati dalam setiap kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha-usaha yang mereka kerjakan. Setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu, Tuhan lipat gandakan. Tuhan tolong tambah-tambahkan semuanya. Kami doa bagi mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, di berbagai bidang mereka, di berbagai tempat, di berbagai perusahaan, dan di mana saja kiranya Tuhan menjaga, melindungi, menyertai. Tidak ada apapun dapat membahayakan kehidupan mereka semua. Yang mencari lapangan pekerjaan dibukakan jalan oleh Tuhan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan diberi kemenangan. Tuhan jamah mereka yang sakit. Dari tempat ini satu hati kami berdoa,
Tuhan melawat semuanya, memulihkan dan memberikan kelepasan, kesembuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami doa bagi Ibu Betty di Samarinda, Ibu Herman Hamid, juga kami doa bagi Ibu Gladys, Tuhan tolong bagi Bapak Joni Asibuan, Bapak Matius Padolok Seribu, Tuhan jamah semua. Engkau dokter di atas segala dokter. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, kami hanya berseru, bermohon, meminta atas segala kasih dan anugerah-Mu boleh dinyatakan bagi mereka dalam pergumulan-pergumulan kehidupan dalam keadaan sakit saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, di mana mereka akan mulai aktif lagi dalam mengikuti pendidikan di kelas-kelas yang baru, di sekolah-sekolah yang baru, tempat-tempat yang baru di mana mereka belajar. Tuhan beri kecerdasan, Tuhan beri perlindungan bagi mereka semua. Mereka mengalami keadaan yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati semua gereja-Mu, hamba-Mu, seluruh umat-Mu dimanapun berada. Semua gereja-gereja Tuhan dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan Engkau beri kemenangan, kesatuan gereja, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, sehingga gereja senantiasa bergandengan tangan, semua dapat menjangkau setiap suku kaum bangsa bahasa dimenangkan bagi Tuhan. Pakai semua sarana pekebaran Injil di berbagai tempat, Tuhan yang memberkati. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan tolong pemerintah kami, pusat daerah semua diberkati. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Pimpin bimbing kami kembali ke tempat masing-masing, Tuhan serta kami, dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna, kita semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, Amin.